Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, pada kesempatan di video kali ini, ayah akan memberikan kepada kalian sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian, ayah, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meneteskan kedua air mata kita? Anak-anakku sekalian, di zaman sekarang ini, kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat khusyuk. Karena kita nggak bisa khusyuk sholatnya. Kita nggak akan bisa sampai kepada Allah hanya dengan mengandalkan sedekah. Karena kadang kita kurang ikhlas dan sedikit sedekahnya ketika kita memberikannya. Akan tetapi anak-anakku sekalian, kita bisa sampai kepada Allah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggil terus Nabi Muhammad, Nabi ada di tangga tertinggi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu panggil terus, Nabinya akan turun dan memapah langkahmu. Di bawahnya kamu menuju Allah. Gimana caranya, ayah? Anak-anakku sekalian, seperti saat kamu rindu kepada seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu pernah rindunya sampai mengalir air matamu sama orang? Pernahkah? Nah, kalau kamu pernah, tuh kayak gitu tuh, hendaknya rindumu sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai Nabi sebisamu mencintai kamu kepada seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindui seseorang. Sampai malammu gak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah terjadi kepada dirimu, kepada kita, maka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sudah berada dalam genggaman tanganmu. Sebab Allah pasti akan mencintaimu. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi, benarlah apa kata orang-orang tua kita? Kalau kamu pernah kangen sama Nabi sampai mengalir air matamu, sampai berderayan karena kangen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah anak-anakku sekalian, Nabi duluan yang kangen sama kamu sampai berderayan air matanya. Rindumu kepadanya takkan pernah tertolak. Cintamu kepadanya tidak terbalas. Kasih sayangmu kepadanya tak akan menjadi seperti bertepuk sebelah tangan. Anak-anakku sekalian, suatu hari Nabi Muhammad SAW memandang ke atas, kemudian mengalir air matanya. Kemudian Nabi berkata, "Oh, sauqan ala ahbabi," kata Nabi. Duh, kangen saya sama pecinta-pecinta saya, kata Nabi. Kangen saya sama kekasih-kekasih saya. Kangen, kata Nabi, sama pecinta-pecintanya. Mendengar Nabi berkata demikian, para sahabatnya langsung bilang, "Alasna abahbuka ya Rasulullah."
Kepada siapakah kasihmu itu ya Rasulullah, pecinta-pecintamu itu ya Rasulullah, kata sahabat-sahabatnya. Cemburu mereka. Bukankah kami ini adalah pecinta-pecintamu ya Rasulullah, kata para sahabatnya. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Wa manhum ahbabuka ya Rasulullah, siapakah mereka? Kekasih-kekasihmu, pecinta-pecintamu itu ya Rasulullah. Pecinta-pecinta sejatimu atau kekasih-kasihmu itu siapa, duhai Rasul? Kata para sahabatnya. Kemudian Nabi menjawab, haula ja'u min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka adalah orang-orang sesudah kalian. Mereka adalah orang-orang yang ada di tahun 2022, di tahun 2023, di tahun 2024. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi. Mereka tidak pernah melihat wajahku, menatap wajahku. Mereka tak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, kata Rasul. Akan tetapi maka akhir-akhir menetap mereka karena rindu kepadaku. Akan tetapi mereka beriman, percaya kepadaku dan meneladaniku. Mereka adalah pecinta-pecinta atau kekasih-kekasihku. Aku akan menanti mereka di depan telagaku, telaga Al-Kautsar. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, jika 3 hal tersebut, lisanmu banyak menyebut nama-namanya atau bersalawat kepada Nabi, anggota tubuhmu mengikuti tata cara beliau melakukan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan, dan kemudian hatimu dipenuhi dengan cinta kepadanya, apabila datang saat sakaratul maut, bukan hal yang mustahil jika Nabi Muhammad sendiri yang akan menyambutmu. Jika 3 hal tersebut yang kamu punya, wahai anak-anakku sekalian, bukan hal yang jauh. Jika kamu masuk dalam kubur, Nabi Muhammad akan mendatangimu di sana. Anak-anakku, jika kamu memiliki ketiganya, nanti kelak di padang mahsyar, jika engkau datang ke sana, bukan hal yang mustahil, dan bukan kamu yang akan mencari Nabi, tapi Nabi sendiri yang akan mencarimu di sana. Masya Allah. Mana anak-anakku? Muhammad Izzuddin, Dinar, Bunga, Fatimah, Ismail, Salman, Ibrahim. Mana itu Erwin? Mana itu Nining? Anak-anakku sekalian, dicarinya kamu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dicarinya kita oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jika kamu termasuk di antara yang dicari Nabi Muhammad SAW, jika kita termasuk orang yang dicari oleh Rasulullah SAW, sungguh lelahnya kamu, lelahnya kita ketika di dunia, sakitnya kita ketika di dunia, tidak diperdulikannya kita dengan oleh orang-orang saat di dunia, tidak akan menjadi masalah apa-apa. Jika di hari akhirat kelak Nabi Muhammad kelak akan mencarimu. Anak-anakku sekalian, dicarinya kita, dicarinya kamu oleh Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, jika kamu termasuk di antara yang dicari sama Nabi Muhammad SAW, sungguh lelahnya kita di dunia, sakitnya kita selama di dunia, tidak dipedulikannya kita oleh orang-orang saat di dunia, tidak akan menjadi masalah apa-apa.
Jika di hari akhirat nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan mencarimu. Anak-anakku, jika kita berbekal dengan 3 hal tersebut, kelak nanti di hari akhirat Allah akan memperkenankan kamu memandang indah wajahnya. Diperkenankannya mengucapkan salam langsung di hadapannya. Anak-anakku sekalian, dan satu ucapan Nabi Muhammad jadi tiket keselamatanmu kelak di sana. Anak-anakku sekalian, jika Nabi mengakuimu, anti min ummati, kamu adalah umatku. Anta min ummati, kamu adalah umatku. Jika Nabi mengakuimu sebagai umatnya, anak-anakku sekalian, keselamatan hidup di hari akhirat, karena sudah tidak perlu khawatir apa-apa lagi kelak di sana. Andai kalian punya suami atau istri yang tidak mengakuimu pada hari itu, andai anak-anakmu pun tidak mengakuimu juga pada hari itu, andai tidak ada siapapun yang mengenalmu pada hari itu, cukup pengenalan Nabi Muhammad SAW untukmu akan kelak menyelamatkanmu. Sebab Nabi adalah seorang yang kunci surga bahkan di tangannya lah. Sebab Nabi adalah seseorang yang kelak akan diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya yang pertama kalinya. Mudah-mudahan di video ini menambahkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah salawat kepada Nabi, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi, perbanyaklah ingat-ingat Nabi, baca sejarah Nabi, perbanyaklah apa yang dilaksanakan oleh Nabi, kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul dengan sepenuh hati kalian. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang senantiasa dekat kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga kita kelak bisa menatap wajah Allah dan mulia, sehingga kelak kita bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya beserta para sahabat Nabi yang mulia, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.